Nah, sedikit saya ingin menyinggung mengenai beasiswa degree yang ada di Kemdikbudristek yang dikelola oleh BPPT. Besarannya aja nggih. Kalau untuk S1 itu kita punya calon guru SMK itu untuk S1. Kemudian ada beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju ini untuk dalam negeri dan luar negeri. Kalau untuk calon guru SMK hanya untuk S1 dalam negeri. Kemudian ada asrama mahasiswa Nusantara, dan untuk pelaku budaya untuk S1 ini hanya untuk dalam negeri juga. Nah, untuk yang luar negeri hanya ada di BIM atau Beasiswa Indonesia Maju. Sementara kalau untuk magister kami ada untuk dosen PTA, BIM, kemudian calon guru atau guru dan tenaga kependidikan, dosen perguruan tinggi vokasi dan pelaku budaya. Untuk luar negerinya ada untuk dosen PTA, BIM dan pelaku budaya. Untuk S3-nya itu juga ada PTA, guru dan tenaga kependidikan. Nanti ini kayaknya akan sedikit berubah. Kemudian dosen perguruan tinggi vokasi, pelaku budaya. Luar negerinya ada PTA dan juga pelaku budaya. Nah, kalau untuk luar negeri, BPPT juga mengelola beasiswa non-degree, yaitu ada Dharma Siswa. Basically Dharma Siswa adalah memberikan kesempatan kepada, ini sebagai, kalau aku bilang sebagai apa ya, soft diplomacy antara Indonesia dengan negara-negara di luar gitu kan, negara-negara yang lainnya, memberikan kesempatan untuk mahasiswa asing untuk selama setahun untuk belajar di Indonesia, belajar mengenai budaya Indonesia, belajar mengenai bahasa Indonesia, dan segala hal yang mengenai Indonesia. Dan ada bantuan disertasi yang akan diberikan kepada dosen ber-NIDN yang sedang menempuh S3 dalam negeri, tapi atas biaya sendiri. Jadi belum ada beasiswa. Nah, kemudian persyaratannya apa? Apapun jenis persyaratannya, sebetulnya kalau untuk bergelar, apapun jenis beasiswanya, untuk beasiswa bergelar itu satu, usia yang jelas. Usianya pasti akan ada pembatasan usia. Kalau untuk di LPDP ada pembatasan usia tertentu, namun kalau untuk di Kemdikbudristek pembatasan usia untuk beasiswa bergelar itu didasarkan pada SE Menpan nomor berapa saya lupa, tapi yang jelas ada SE Sekjen Kemdikbudristek nomor 1 tahun 2022. Nanti Bapak dan Ibu bisa cermati lebih lanjut bahwa pembatasannya dilihat dari usia pensiun dihitung mundur gitu. 3 kali masa studi sebelum usia pensiun. Kemudian yang jelas ada ijazah atau IPK-nya. Kemudian ada sertifikat kompetensi bahasa dan LOA atau letter of yaitu semacam surat yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu diterima di universitas tujuan tanpa syarat apapun lagi. Nah, ini nanti kami belum luncurkan, kita akan luncurkan secara lebih detail nanti mungkin hampir bersamaan dengan beasiswa mikrokredensial YGTK. Yang jelas kalau untuk degree-nya Kemdikbudristek tidak jauh berbeda dari segi pendanaannya, komponennya sama dengan apa yang teman-teman LPDP dapatkan untuk degree-nya, baik besarannya ataupun komponennya. Kemudian tahapan seleksi, ini sedikit berubah ya nanti. Pendaftaran, ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya, Bapak dan Ibu bisa memantau semua lini informasi kami ada di media sosial dan di halaman beasiswa kami. Kemudian dapat saya jelaskan juga di sini bahwa Bapak dan Ibu kalau ingin mendapatkan beasiswa, salah satu kompetensi yang paling atau tidak diminta, selalu diminta adalah kompetensi bahasa asing. Karena memang kalau saya selalu bilang ke teman-teman penerima beasiswa LPDP ataupun penerima beasiswa yang lainnya, kenapa itu diminta? Analoginya kayak misalnya kita tahu banget bahwa di luaran sana, misalnya saya seorang jenderal gitu kan, di luaran sana itu lawan sudah pakai revolver gitu, senjata otomatis gitu. Kemudian kalau misalnya kami melepas prajurit kita dengan bambu runcing gitu kan, dalam arti di sini adalah kompetensi bahasanya tidak memenuhi syarat, maka kalau dipaksa keluar pasti akan mati konyol. Itulah kenapa hampir semua beasiswa mensyaratkan sertifikat kompetensi bahasa. Itu sebetulnya adalah semacam
kita pengen memastikan bahwa Bapak dan Ibu akan bisa mencerna, akan bisa memahami informasi dengan maksimal, karena memang semua informasi yang diberikan dalam proses training atau proses pembelajaran itu pasti akan diberikan dalam bahasa asing, terutama biasanya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kalau misalnya kompetensi bahasanya cukup mumpuni, maka dapat dipastikan informasi itu akan bisa dicerna dengan baik, dan Bapak dan Ibu bisa bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang semestinya gitu, sehingga nanti akan bisa diharapkan proses pembelajaran tidak akan mengalami gangguan yang berarti. Nah, gimana sih caranya mendapatkan TOEFL atau mencari TOEFL atau mencapai TOEFL, mencapai kompetensi bahasa yang mumpuni itu gimana gitu. Kalau prinsip saya pribadi, setelah sekian lama saya mengelola beasiswa kurang lebih 10 tahun lebih, dan juga ketika saya dulu akan mendapatkan beasiswa pada umur-umur tertentu itu kayaknya memang kita mempunyai keterbatasan belajar ya. Kita punya keterbatasan belajar, di mana kalau di umur saya pribadi sekarang kayaknya udah nggak mungkin nih ngapalin grammar gitu. Jadi apa yang saya lakukan dulu adalah memang belajar pribadi. Gimana caranya belajar pribadi? Di luaran sana bisa banyak sekali buku-buku IELTS, buku-buku TOEFL, buku-buku kompetensi bahasa, ataupun sumber yang yang gratis ya, sumber yang gratis yang bisa diakses. Nah, dari situ apa yang saya lakukan dulu sebelum saya mendapatkan beasiswa, jadi saya dulu dapat beasiswa dari USAID, dan syaratnya cuma satu, dalam waktu 2 bulan one time shot saya harus bisa mencapai TOEFL minimal 550. Dan kalau misalnya nggak jadi dapat, beasiswanya nggak jadi dapat, gugur gitu. Jadi apa yang saya lakukan dalam waktu 2 bulan sambil bekerja adalah saya beli buku TOEFL waktu itu, soal-soal, intinya saya nggak ngapalin, tiap malam saya mengerjakan soal-soal TOEFL. Kemudian setiap 1 minggu sekali saya tes TOEFL. TOEFL ada di mana-mana, di IELTS aja, di semua lembaga bahasa biasanya punya TOEFL. Seminggu sekali saya TOEFL. Jadi setiap TOEFL saya tahu minggu ini misalnya saya dapat 500, minggu depan saya dapat 510. Minggu selanjutnya saya dapat berapa, saya tahu progresnya setiap kali saya melakukan TOEFL. Dari 2 bulan melakukan TOEFL itu sampai pada real TOEFL-nya, saya sampai bisa mengambil mengambil kesimpulan pribadi bahwa antara TOEFL real dengan TOEFL itu akan ada gap atau akan ada turun sekitar 300 poin. Jadi kalau misalnya target TOEFL realnya adalah 550, maka TOEFL-nya harus minimal 580. Kalau target TOEFL-nya real adalah 500, maka ketika Anda terakhir TOEFL adalah sekitar 530 jedanya. Begitu juga dengan IELTS. Kalau IELTS target jedanya biasanya setengah. Jadi kalau targetnya 6,5, maka IELTS-nya itu harus 7. Kalau misalnya targetnya 7, maka IELTS-nya adalah 7,5. However, sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan, dan tidak ada orang yang bodoh atau pintar, karena semuanya itu tergantung niatnya. Sepanjang memang tekadnya kuat, niatnya kuat, maka kalau bahasa psikologinya drive-nya itu akan ke sana, usahanya akan selalu maksimal ke sana gitu, sehingga dengan usaha yang maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Mungkin itu Mbak Ratna yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.